Kalau penyakit hati yang lainnya mudah dideteksi. Contohnya kayak tadi sombong seumpamanya, sombong jelas, atau pelit kayak tadi bisa masih dideteksi sama semua orang. Nah, tapi sifat ujub itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mendeteksinya. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa ujub itu adalah bangga diri. Beda dengan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kalau penyakit hati yang lainnya mudah dideteksi. Contohnya kayak tadi sombong seumpamanya, sombong jelas, kelihatan dia suka bicara aku ini begini, aku ini begini, aku yang suka bicara aku itu hakikatnya adalah syaitan. Jadi syaitan tuh sukanya aku tuh begini, sombong pokoknya. Sombong masih bisa dideteksi sama semua orang. Atau pelit kayak tadi bisa masih dideteksi sama semua orang. Nah, ada dulu kisahnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini belajar kitab. Jadi kitabnya tuh tentang melihat bagaimana bentuk seseorang, maka sifatnya kayak ini. Apabila bentuknya kayak ini, sifatnya kayak ini. Belajar Imam Syafi'i. Pas suatu ketika dibawa kawan beliau bertamu ke rumah seseorang. Dalam hati Imam Syafi'i, nah ini orangnya pelit sudah ini, sesuai dengan petunjuk-petunjuknya sudah. Tapi ternyata tuan rumahnya itu pemurahnya luar biasa. Masuk Imam Syafi'i langsung dijamu. Makan pagi sarapan diberikan, makan siang diberikan, makan malam diberikan, menginap selama 3 hari 3 malam. Luar biasa. Jadi Imam Syafi'i ini baik orang ini. Berarti kitab yang kau pelajari tadi itu salah. Akhirnya beliau kubur kitabnya. Salah apa? Nah, akhirnya pas hari ketiga Imam Syafi'i keluar dari rumah orang itu. Ketika keluar, sekalinya tuan rumahnya ini memberikan kertas catatan, makan siang seini harganya, makan pagi seini harganya, makan malam seini harganya, apalagi menginap semalam seini harganya. Ya Allah, jadi Imam Syafi'i bujur juga rasanya kitab itu. Beliau ambil lagi, beliau gali lagi, beliau ambil lagi. La ilaha illallah. Nah, jadi dalam hidup itu jangan pelit. Nah, baik. Jadi sifat sombong bisa dideteksi, sifat pelit bisa dideteksi, sifat ria bisa dideteksi. Tapi sifat ujub itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mendeteksinya. Contohnya kayak mana? Contohnya seumpamanya pian hadir majelis ta'lim al-mubarakah setiap malam Selasa. Akhirnya pian bangga diri. Masya Allah, hebat juga aku nih. Setiap malam Selasa hadir majelis, citranya agak luar biasa aku. Nah, itu namanya bangga diri. Tidak semua orang tahu bahwasanya itu tuh penyakit hati. Tidak semua orang mengira itu tuh biasa-biasanya. Tidak semua orang bisa mengetahui bahwasannya yang tadi kita lakukan adalah bangga diri, adalah penyakit hati yang namanya ujub. Lalu apa bahayanya kita punya penyakit ujub? Nih orang punya penyakit ujub, apa bahayanya? Nah, di dalam kitab Qabasun Nurul Mubin halaman 311 di sana disebutkan ujub itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ujub kepada hamba Allah. Contoh misalnya, pengen datang ke majelis ini. Baik. Nah, contohnya pengen datang ke majelis ini. Akhirnya pengen di jalan melihat orang
dudukan di pinggir jalan bergitaran, teng teng teng, melihat di dalam hati pian terbesit, Allah, luar biasa punya hadir majelis, sedangkan dinya duduk di pinggir jalan begitaran, main gitar, hebat juga ini. Nah, di dalam hati bilangnya, nah itu namanya sifat ujub kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bahayanya? Bahaya sifat ujub kepada hamba Allah itu bisa membawa kepada sifat sombong. Jadi dari sifat ujub itu ke sifat sombong nanti hasilnya. Dari sifat sombong ini nanti akan menghasilkan berbagai macam penyakit hati. Berbagai macam keburukan-keburukan hati itu berasal dari sifat sombong. Yang awalnya dasarnya adalah sifat ujub. Baik. Itu apabila kita ujub kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi orang ujub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Tuhan aja diujubi. Contohnya kayak mana? Contohnya pengen hadir majelis kayak ini juga. Pian Masya Allah 5 waktu sholat di masjid, sampean Masya Allah puasa Senin Kamis, bangga diri. Ya Allah hebatnya pun, ya Allah hai, kurang apa lagi ya, pun beribadah sama sampean sudah. Sholat 5 waktu di masjid, malam Selasa di majelis ta'lim al-mubarakah, malam Rabu di majelis ini, malam Kamis di majelis ini, kurang apa lagi sudah pun ya Allah hai, luar biasanya pun. Ujub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hasilnya? Hasilnya bahayanya, efek sampingnya yaitu merasa merendahkan dosa-dosa kita. Bahaya, meremehkan dosa-dosa kita. Padahal dosa banyak, tapi karena merasa bangga dengan amal ibadah kita kepada Allah, akhirnya dosa-dosa kita yang banyak itu kita remehkan. Bah, kecil aja, gak ada masalah. Karena sudah sering meremehkan dosa, akhirnya dosanya tidak diperbaiki dan dia tidak minta ampun untuk dosanya. Itu hasilnya. Makanya sebagian ulama berkata, dosa besar itu bukan dosa seperti zina. Kan kalau mu'tamadnya zina itu dosa besar. Minum arak itu dosa besar. Tapi ada seorang ulama mengatakan bahwasannya dosa besar itu bukan berzina, itu bukan durhaka kepada kedua orang tua, bukan minum arak. Tapi dosa besar itu adalah apabila kita melakukan dosa lalu kita tidak menyesalinya dan tidak memintakan ampun untuknya. Itu dosa besar namanya. Kalau seumpamanya ada orang berzina melakukan dosa besar, dia minta ampun, nyesal seumur hidup, ya Allah ampunilah orang, ya Allah, diampuni, disiksalahnya dengan dosa besar itu, tidak disiksa. Atau seumpamanya ada orang korupsi, seumpamanya 900 triliun misalnya, menyesalnya, nah dibuli kakaknya duit 900 triliun, nah aku buli kakak kepada negara, aku minta ampun ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, diampun dosanya. Tapi sekecil apapun dosa, apabila sampean tidak menyesalinya dan tidak memintakan ampun untuknya, maka nanti sampean akan disiksa karena dosa kecil itu. Sebuah siksaan akan menjadi besar, karena siksa di neraka bukan seperti siksa di dunia. Nah, jadi hati-hati. Nah, sekecil apapun dosa kita langsung minta ampun kepada Allah. Istighfar, astagfirullah. Sehari paling kurang 70 kali. Lihat Nabi, berdosalah Nabi.
Adalah dosanya Nabi? Tidak ada. Nabi itu maksum, terjaga dari seluruh dosa. Tapi apa yang Nabi lakukan agar bisa menjadi contoh untuk kita? Nabi Muhammad SAW, beliau beristighfar, astagfirullah. Dan bahkan setiap malam beliau bangun malam sampai kaki beliau tuh pecah-pecah, bengkak. Dikatakan, ya Rasulullah, sudah cukup ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni? Apa kata Rasulullah? Apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Rasulullah seorang hamba yang mulia, tidak ada ujub sama sekali. Kita lihat sahabat, kayak mana luar biasanya sahabat ini, amal ibadahnya luar biasa. Contohnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dari amal ibadahnya luar biasa, dari segi kepemimpinannya luar biasa. Zaman sekarang adalah kepemimpinan kayak Sayyidina Umar bin Khattab, adalah pengen cari keliling dunia sampai ke belakang SCP, kada ada ketemu. Ya, cari aja ya, ada. Nah, luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab ini, dari amal ibadahnya, puasanya, mujahadahnya, sampai ke penyimpanannya tidak bisa diremehkan, luar biasa. Sampai-sampai beliau itu tidak tenang kecuali merasa bahwasannya seluruh rakyat beliau itu nyaman hidupnya. Contohnya ada sebuah kisah, beliau tuh berjalan berdua dengan pengawal beliau. Sampai di ujung kota, sekalinya tetamu sebuah tenda. Di dalam tenda itu ada anak menangis-nangis, kuek, nangis-nangis. Sayyidina Umar dari jauh mendengar, penasaran, apa itu menangis di dalam tenda itu? Akhirnya Sayyidina Umar datangi. Ketika sudah dekat, ternyata di depan tenda itu ada ibu-ibu lagi masak. Beliau tanya, wahai perempuan, kenapa anakmu tuh di dalam tuh nangis? Hendak kamu bisai, hendak kamu bahasanya supaya tidak nangis lagi. Apa kata perempuan itu? Kata perempuan itu, wahai laki-laki, anakku di dalam tenda itu sedang kelaparan. Celakalah dia Umar bin Khattab yang telah menjadi pemimpin kami, tapi dia tidak memperhatikan kami. Padahal di depannya itu siapa? Sayyidina Umar bicara begitu. Mendengar itu, la ilaha illallah, pecah hatinya Sayyidina Umar. Sedihnya luar biasa. Kurang apa beliau ini sudah memperhatikan sana sini, ada masih yang lepas. Apa kata Sayyidina Umar? Pian tunggu di sini, ulun balik ke rumah dulu. Saya pulang ke rumah dulu. Pulang ke rumah, ke gudang makanan, ambil satu karung langsung makanan. Setelah beliau ambil satu karung itu, beliau angkat dengan pundaknya. Kata pengawal beliau, ya Amirul Mukminin, saya aja mangkatnya, jangan pian saya aja. Kata Sayyidina Umar, maukah nanti kamu menanggung bebanku di hari kiamat? Terdiam langsung pengawalnya. Beliau ambil itu karung, beliau angkat sendiri dengan pundaknya menuju tempat perempuan tadi. Berkilo-kilo berjalan, la ilaha illallah, berjalan. Sampai di depan situ, bukan hanya sekedar diserahkan aja, sudah diserahkan. Sayyidina Umar buat makanannya itu menjadi makanan, sudah menjadi makanan yang layak dimakan. Lalu Sayyidina Umar suapi lagi anak-anaknya. Nah, ini kepemimpinan yang luar biasa. Seandainya di negara Konoha ini, di negara Konoha ini pemimpinnya kayak itu seumpamanya, yang insyaallah kesini pakai Ferrari semua. Ada lagi yang naik Maxim tuh, ada lagi naik Gojek, ada lagi pakai Ferrari semua. Biar
Itu sahabat amal ibadahnya luar biasa. Tapi ketika ditanya tentang amal mereka, lah Sayyidina Umar ditanya tentang amal beliau, apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, seandainya nanti di hari kiamat diserukan kepada seluruh manusia, wahai seluruh manusia, kalian semua masuk surga kecuali satu orang. Apa kata Sayyidina Umar? Aku takut yang satu orang itu adalah aku. Padahal luar biasanya sudah amal ibadahnya, tapi ujub dan sombong di hatinya tidak ada. Baik, sekarang bagaimana cara menghilangkan sifat ujub ini? Nah, ada penyakit, ada obatnya. Bagaimana caranya menghilangkan sifat ujub yang ada di hati kita ini? Baik, cara menghilangkannya yaitu kita mengenal siapa yang memberikannya. Paham? Contoh kayak ini, contoh. Pian seumpamanya hadir ke majelis ta'lim al-mubarakah. Alhamdulillah, bangga diri. Saya ini suka hadir di majelis ta'lim al-mubarakah. Pokoknya kalau saya ini tidak hadir, saya merasa tidak enak. Badan saya, hati saya, seluruhnya bergerak untuk hadir di majelis ta'lim al-mubarakah. Dan hati saya cinta dengan majelis ta'lim al-mubarakah. Bangga diri. Nah, bagaimana cara menghilangkan bangga diri tersebut? Kita harus tahu siapa yang memberikan sehingga pian suka hadir majelis ta'lim. Pian harus tahu siapa yang memberikan karunia sehingga tubuh dan sanubari pian suka hadir majelis ta'lim. Dan pian harus tahu siapa yang memberikan hidayah sehingga sampai mencintai majelis ta'lim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ujub bangga diri yang ada di hati kita itu alangkah lebih baiknya dan lebih pantasnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik karunia. Nah, jadi begitu tata cara menyembuhkan sifat ujub. Stop. Jangan dimatikan. Di dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 76 ada 4 hal yang wajib dipelajari oleh seorang mukallaf seperti kita. Yang pertama, belajar kandungan pengertian dari 2 kalimat syahadat. Yang kedua, belajar ilmu tauhid dan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, belajar ilmu fikih seperti wudu dan sholat. Dan yang keempat, belajar tentang obat penyakit hati seperti hasad, riya, dan lain-lain. Kabar gembiranya untuk para sahabat, semuanya yang saya jelaskan tadi ada di dalam kitab Anwarul Mubarakah ini. Segera miliki dengan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.